Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilimpahkan segala rezekinya. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pada tahun 2013 yang berjudul Battle of Damned. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Christopher Hayden, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Dolph Lundgren sebagai Max Gatling, Melanie Janetti sebagai Jude, Matt Doran sebagai Reese. Film ini menceritakan tentang pertarungan yang begitu menakjubkan, di mana setelah wabah virus mematikan terjadi di setiap kota bahkan dunia, akibat sebuah bakteri yang keluar dari sebuah perusahaan bioteknologi terbesar, yang membuat seluruh kota menjadi mati, akibat paparan virus yang mengubah para manusia menjadi zombie. Hingga di sini, seorang prajurit militer swasta yang berpengalaman, seketika mendapatkan sebuah misi dari ketua perusahaan yang mengakibatkan pandemik ini, di mana ia memberikan tugas pada Max Gatling untuk menemukan sang anak yang terisolasi di kota mati. Meski Max harus mendapatkan kenyataan pahit, karena misi ini mengakibatkan beberapa rekannya harus gugur, namun sebuah peristiwa mengejutkan terjadi ketika datanglah beberapa robot pintar yang kini membantu Max dalam melawan para zombie untuk bisa menyelesaikan misi tersebut dengan begitu lancar. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Max kini menghampiri panggilan petinggi perusahaan yang mana petinggi tersebut meminta Max yang berpengalaman dalam bidang misi untuk melakukan penjemputan pada sang anak yang terisolasi di sebuah kota mati yang telah dipenuhi oleh zombie. Dan jika saja Max berhasil, ia akan memberikan bayaran yang sangat tinggi dan ia pun berasumsi jika kota itu sangatlah aman, jadi kemungkinan penyelamatan akan berlangsung cepat. Meski ia belum tahu nasib sang anak apakah masih hidup atau tidak, namun pada kalanya, ia hanya ingin memastikan akan hal ini. Beberapa waktu kemudian, setelah pelaksanaan misi tersebut, para pasukan bersenjata mulai bergerak memasuki kawasan yang penuh dengan zombie, yang mana rupanya di luar dugaan, ternyata jumlah zombie-zombie itu sudah tak terkira di kawasan tersebut. Hal itu membuat beberapa personil merasa kewalahan oleh para zombie-zombie ini. Namun begitu beruntungnya, Max selaku pemimpin datang tepat waktu untuk menjemput anggotanya berkumpul dengan anggota lain. Selang berkumpul dengan pasukan, tiba-tiba saja Max diberikan kabar mengejutkan dari personil lain yang bertugas jika semua pasukannya itu telah mati diserang oleh para zombie. Dan saat ini pun hanya merekalah yang tersisa, berhubung usaha mereka tidak kunjung membawakan hasil dan malah menimbulkan beberapa korban, dan hal itu jauh dari kata aman sesuai atas yang pemimpin katakan, maka di sini mereka memutuskan untuk menyudahi misi tersebut, lalu meminta helikopter agar bisa segera menjemputnya di titik yang sudah direncanakan. Akan tetapi sebelum sampai di titik jemput, mereka harus terlebih dahulu menghadapi para zombie yang kini terus saja menghadang. Dengan sisa amunisi yang mereka miliki, dengan penuh perjuangan serta resiko yang tinggi, di sini mereka pun mencoba melawan para zombie-zombie itu dan benar saja, satu persatu rekannya pun mulai tergigit hingga menyisakan Max serta salah satu rekannya. Hingga tak lama setelah itu, helikopter pun tiba dan di sana Max berkata jika dia masih akan tetap berada di sini hingga menemukan anak tersebut. Hal itu tentunya membuat temannya pun tak habis pikir dengan sikap Max, yang mana sang rekan memilih menyerah ketika melihat kawasan itu sudah terlihat tak ada kehidupan selain para zombie yang berkeliaran. Akan tetapi, karena Max adalah seseorang yang profesional dan amat patuh terhadap misinya itu, dia pun memutuskan untuk mencari anak itu kembali sendirian apapun resikonya. Di sisi lain, kini terlihat seseorang wanita bernama Jude tampaknya tengah mencari sesuatu di sebuah toko. Namun di tengah mencari barang yang ia inginkan, tiba-tiba timbullah sebuah hal mengejutkan.
Hingga pada akhirnya, akibat suara yang ditimbulkan, rombongan zombie pun pada akhirnya berusaha menghampiri, membuat Jude yang panik kini lantas melarikan diri. Hingga tak hayal dalam aksi melarikan diri tersebut, beruntungnya tanpa disengaja dia bertemu dengan Max yang tengah mengendarai sebuah motor. Hal itu membuat Max pada akhirnya membawa wanita itu pergi dan membawanya pada sebuah tempat. Alhasil, setelah dirasa situasi tenang, Max lalu berkata jujur tujuannya ke sana untuk membawa Jude, yang ternyata dia adalah anak dari pimpinannya tersebut. Namun di sana Jude tampak sedikit menolak, karena ia benar-benar merasa kesal kepada sang ayah yang telah meninggalkan Jude di lokasi ini. Hingga Max yang merasa lega ketika melihat kondisi Jude yang selamat dan pikirnya pun misi ini tidak terlalu sia-sia, ia pun langsung memintanya untuk pergi. Akan tetapi di sana Jude langsung menolak, karena ia hidup di tempat ini tidaklah sendirian. Hal itu membuat Max yang bingung, seketika mendapatkan sebuah ajakan dari Jude. Di sisi lain, kini memperlihatkan rekan-rekan dari Jude yang masih selamat, yang mana di sana terdapat pemimpin kelompok bernama Duke, bersama dengan Rhys serta Elvis. Tak lama kemudian tibalah Jude dan Max yang segera menemui mereka. Lynn yang melihat mereka berdua pun bergegas memberitahukan rekan-rekannya itu, di mana di sana juga terdapat seorang wanita bernama Anna. Duke yang melihat kehadiran Max seorang militer pun lantas dibuat senang, karena pikirnya itu adalah sebuah pertanda akan ada bantuan datang. Meski di sini Duke belum tahu jika Max datang ke tempat ini hanya untuk menyelamatkan keberadaan Jude. Hingga kini, Rhys yang merupakan kekasih dari Jude pun kini mencoba menginterogasinya karena dia menaruh kecurigaan kepada Max. Namun sial, Jude kini pergi begitu saja meninggalkan Rhys. Setelah itu Jude pun kini mulai memeriksa sebuah alat kehamilannya, yang mana di sana tujuannya datang ke toko dan mempertaruhkan nyawa hanya untuk membawa alat tersebut. Namun sial, nampak dari raut wajah yang tergambar, Jude tampaknya merasa marah dengan hasil tersebut. Hingga tiba-tiba, Lynn yang mendengar suara dari Jude pun langsung mengetahuinya. Hal itu membuat Jude meminta Lynn untuk merahasiakan hal tersebut dari Rhys, karena ia tidak ingin sang kekasih khawatir. Malam harinya, di saat mereka tengah melakukan acara sesi makan malam sekaligus penyambutan Max selaku orang baru, terlihat Jude yang mulai merencanakan untuk pindah ke tempat yang lebih aman, seketika langsung mendapatkan tolakan dari Duke beserta rekan lainnya. Mengingat jika pasukan seperti Max yang terlatih saja seluruhnya tewas di area luar, apalagi mereka yang tidak paham akan pertahanan. Jadi untuk saat ini masih cukup aman jika mereka tinggal di sini. Maka setelah acara makan malam selesai, Duke yang masih bingung siapakah Max sebenarnya, hanya mendapatkan sebuah jawaban singkat dari Jude jika Max datang hanya untuk melindungi Jude. Begitupun juga dengan Rhys, sang kekasih yang penasaran siapakah Max sebenarnya, hanya mendapatkan sebuah jawaban singkat dari Jude jika Max hanyalah manusia biasa yang bertugas untuk melindunginya. Hal itu membuat Rhys yang mendengar tambah dibingungkan. Pagi hari pun kini tiba, di mana kini terlihat sebuah pasukan robot yang tiba-tiba saja datang tanpa diketahui siapapun. Tak jauh dari sana, para kelompok pun terlihat tengah bersama untuk mengambil beberapa bahan bakar. Namun ketika lepas dari pandangan kelompok, Max dengan cepat memaksa Jude untuk kembali pulang kepada ayahnya. Hal itu membuat Jude tampaknya tidak terima, mengingat jika rekan-rekannya itu masih di sini. Lantas berusaha berontak, membuat rekan-rekan Jude yang kebetulan melihat mereka pun bergegas mengamankan Max, serta memborgolnya di sebuah tiang, karena Duke beserta kelompok berprasangka jika Max adalah orang yang sangat membahayakan, meskipun mereka tidak tahu jika Max tengah dalam misi yang sang ayah Jude berikan. Tatkala akan ditinggalkan, dengan cepat Max mengatakan jika semua ini dia lakukan karena perintah ayah dari Jude, karena diketahui jika ayah dari Jude lah penyebab dari semua kekacauan tersebut dengan menciptakan sebuah virus untuk bereksperimen. Dan karena melihat jika kawasan itu semakin bertambah parah, sang ayah dari Jude pun berencana memutuskan untuk segera meledakkan kota tersebut. Namun apa daya, Duke yang mendengar hal itu pun tidak percaya begitu saja. Justru ia malah pergi menjauh meninggalkan Max dengan harapan yang begitu buruk. Di markas, semua orang kini tampaknya merasa bingung karena mereka tidak melihat Max berada di antara Duke serta Elvis. Akan tetapi di sini Duke berbohong dengan mengatakan jika Max telah memutuskan untuk menyudahi misi itu dan langsung kembali ke tempat asalnya. Namun dikala kebohongan yang Duke lakukan, sialnya di sini Max yang terpaku dalam tiang seketika berusaha melawan sekumpulan zombie yang mulai menyerang Max. Hal itu membuat Max merasa kesulitan karena lengannya yang masih terikat di antara tiang. Hingga di sini, Rhys yang telah mengetahui jika Jude hamil olehnya, seketika dengan cepat Rhys pun pergi dari tempat itu untuk merencanakan sesuatu demi bisa mencari Max yang berniat membawa sang kekasih pergi dari sini.
Alhasil, setelah proses penyelamatan tersebut, Rhys mulai meminta maaf karena dia tidak menyadari akan kekejaman Duke yang telah sengaja mengikat Max sendiri di tengah-tengah para zombie. Dan tanpa pikir panjang, Rhys pun mulai setuju dengan niat dari Max untuk membawa Jude pergi dari sana, mengingat jika Jude kini dalam kondisi tengah mengandung dan tentunya bisa mengancam sang nyawa jika Jude terus saja berada di kota ini. Sontak dengan itu, pada akhirnya Rhys pun berada di pihak Max dan dia juga akan mencoba membantu Max demi keselamatan Jude yang telah menjadi misinya. Keesokan harinya, Rhys serta Max pun bergegas hendak pergi guna kembali agar bisa menjemput Jude. Hal itu pun seiring dengan niatan Jude yang berniat pergi keluar untuk mencari Rhys yang telah pergi tanpa sepengetahuannya. Akan tetapi, Duke yang melarangnya pun lantas memaksa Jude untuk tetap berada di sana, mengingat jika keselamatannya itu akan lebih tinggi jika tetap di sini. Hingga di tengah paksaan dari Duke, Lynn yang khawatir kini kembali membocorkan soal kehamilan Jude. Hal itu membuat mereka semua sontak merasa terkejut mendengar hal tersebut, mengingat akan sangat mengkhawatirkan dalam kondisi hamil berada di tempat seperti ini. Kembali pada Rhys serta Max, tanpa sengaja kini mereka melihat robot-robot yang tengah menghabisi semua zombie-zombie yang berada di sana dengan begitu mudah. Hingga di tengah bingung dan juga takut, robot-robot yang kini menghampiri seketika memberikan sebuah penjelasan jika ia bukanlah ancaman, di mana robot itu menjelaskan jika mereka diciptakan dari pabrik robot yang berada di Tokyo, dan dikarenakan pabrik itu mengalami sebuah kerusakan membuat para robot itu terpencar, dan suatu penjelasan mengapa robot ini menghabisi zombie, karena sistemnya hanya akan hidup dikala melihat suhu yang dingin. Hal itu tepat berada pada tubuh zombie, di mana kemudian robot-robot itu akan terus bergerak hingga ada yang memerintahnya. Lalu di situ Max yang memiliki peluang pun seketika mulai merekrut para zombie itu guna bisa membantu mereka keluar dari tempat ini. Beralih pada Jude yang masih berusaha pergi, namun dengan mengejutkan muncullah para zombie yang kini membuat Anna tewas hingga tiba-tiba saja di tengah bingung karena lokasi persembunyiannya telah diterobos oleh zombie. Mereka semua pun kini seketika mendengar suara tembakan dari arah luar. Hal itu membuat mereka memutuskan untuk keluar dan ternyata itu adalah ulah dari Max dan Rhys yang akan membawa Jude pergi dari sana dengan bantuan para robot-robot pintar. Dengan itu, membuat Lynn dan Elvis yang memiliki harapan pun memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. Akan tetapi di sini nampak Duke yang sadar bahwa situasi itu telah terbalik, seketika mulai memohon pada Max agar turut ikut bersama pergi, dengan berkata jika dia adalah satu-satunya orang yang tahu peta perjalanan untuk keluar dari sini. Singkat cerita, pada akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu, dan di sana mereka juga menyerahkan semua pada robot yang dapat mengatasi para zombie. Berhubung jalan yang akan ditempuh begitu jauh, hingga mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat. Demi mengisi waktu luang ini, mereka pun mulai bekerja sama memodifikasi robot-robot itu agar semakin kuat ketika melawan semua zombie yang berada di sana. Keesokan paginya, ketika robot telah siap dimodifikasi dan hendak pergi, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan satu robot yang mengalami kerusakan muncul dan dengan sengaja membuka gerbang yang membuat situasi tempat itu menjadi sangat rusuh. Akan tetapi di sana terlihat Duke yang begitu egois, diam-diam memilih mengunci dirinya di sebuah ruangan tanpa memperdulikan yang lainnya. Setelah berhasil menghabisi semua zombie itu, tiba-tiba terdengarlah sebuah ledakan yang mana menandakan jika kehancuran kota telah dimulai. Hal itu membuat mereka semua pun bergegas melarikan diri dengan sebuah mobil yang berada di sana. Hingga di sana, Lynn yang tampak marah serta kecewa terhadap Duke pun seketika berbicara kepada yang lain jika Duke telah mati.
Menyadari jika mereka tidak bisa lepas dari ledakan itu, hingga di tengah perjalanan mereka pun memutuskan untuk berlindung dari ledakan di sebuah bangunan kosong karena Lin tahu jika ada genangan air yang bisa melindungi mereka. Akan tetapi karena jumlah zombie sangat banyak meski para robot telah dikerahkan untuk menghalau, hal itu membuat mereka terpaksa harus berpencar dan tanpa sengaja di sana Elvis terjatuh dan mengenai sebuah reruntuhan. Lin yang melihat hal itu pun merasa sedih dan berteriak. Hal itu membuat para zombie makin mendatangi mereka semua. Namun rupa-rupanya, keberadaan Elvis ternyata masih hidup. Akan tetapi berhubung ia dalam kondisi yang tidak stabil, membuat dia yang tidak bisa bertindak lebih jauh pun seketika harus pasrah ketika mendapatkan banyaknya serangan. Hingga di sana juga terlihat Jude serta Lin yang tengah dalam situasi yang terpojok. Hal itu membuat Lin yang tidak bisa berbuat banyak karena Elvis pujaan hatinya telah pergi, seketika memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Maka setelah peledakan dilakukan, terlihat seluruh kota tampaknya telah hangus terbakar. Jude dan sang kekasih yang berhasil bertahan tampaknya merasa cemas ketika tidak menemukan Max. Hal itu membuat mereka berdua pun bergegas menuju atap, yang mana rupa-rupanya di sana Max telah menunggu mereka untuk pulang dan misi dari Max pun berakhir dengan keberhasilan. Hingga film Battle of the Damned tahun perilisan 2013 pun kini selesai.